Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mulyani Muhilu, NIM 2025-79054. Dan ini anggota kelompok saya. Perkenalkan, saya Resti Lestari dengan NIM 2025-79024. Perkenalkan, nama saya Delvi Babunta dengan NIM 2025-79064. Perkenalkan, nama saya Nurul Divana dengan NIM 2025-79025. Perkenalkan, nama saya Panji Bagaskara Putra Nugraha dengan NIM 2025-79055. Perkenalkan, nama saya Marcelinda Mangiding dengan NIM 2025-79011. Perkenalkan, nama saya Brilian Cesario dengan NIM 2025-79069. Sanitasi merupakan upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengawasan terhadap faktor lingkungan. Nah, sanitasi ini dibutuhkan untuk melindungi setiap orang dari faktor yang menimbulkan gangguan kesehatan fisik maupun mental. Air bersih adalah air yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan bebas dari zat berbahaya maupun mikroorganisme penyebab penyakit, sehingga aman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, dan kebersihan diri. SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah agenda global PBB yang disepakati 193 negara, termasuk Indonesia, untuk mencapai kesejahteraan dunia secara adil dan berkelanjutan pada tahun 2030, meliputi ada 17 tujuan utama dan 169 target yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, perlindungan planet, dan kesejahteraan semua orang. Dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, SDGs bersifat universal dan menjadi panduan bagi semua negara untuk mewujudkan dunia yang lebih baik, melanjutkan dari program MDGs sebelumnya. Dan SDGs yang kita ambil itu termasuk pada tujuan ke-6, yaitu air yang layak dan sanitasi layak. Nah, SDGs sendiri terbagi menjadi 17 tujuan. Yang pertama yaitu tanpa kemiskinan, yang kedua tanpa kelaparan, yang ketiga hidup sehat dan sejahtera, yang keempat itu pendidikan berkualitas, yang kelima kesetaraan gender, yang keenam air bersih dan sanitasi layak, yang ketujuh energi bersih dan terjangkau, yang kedelapan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang kesembilan yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang ke-10, berkurangnya kesenjangan. Yang ke-11, kota dan permukiman yang berkelanjutan. Dan yang ke-12, konsumsi dan reduksi yang bertanggung jawab. Yang ke-13, penanganan perubahan iklim. Yang ke-14, ekosistem lautan. Yang ke-15, ekosistem daratan. Yang ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelambangan yang tangguh. Dan yang ke-17, terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Studi kasus yang kelompok kami ambil yaitu contohnya pada Kampung Wana. Kampung Wana adalah sebuah kampung yang terletak pada pegunungan tinggi di Papua. Kampung ini hanya bisa diakses dengan jalan berjam-jam maupun menggunakan pesawat perintis. Sumber air dari kampung ini yaitu menggunakan sungai maupun mata air, tetapi lokasinya cukup curam dan jauh dari pemukiman warga. Sanitasi pada perumahan di kampung ini tidak memiliki kaskus atau WC yang layak. Praktik buang air besar atau BAB masih umum dilakukan di sekitar semak-semak maupun sungai. Yang ketiga yaitu masalah kesehatan. Dari data puskesmas terdekat menunjukkan tingginya angka infeksi saluran pencernaan dan penyakit kulit, terutama pada balita. Nah, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan berikut adalah yang pertama, pembangunan HIPAM atau hidran umum perpipaan sederhana. Membangun sistem perpipaan gravitasi dengan memanfaatkan kemiringan lahan dari mata air yang lebih tinggi ke pusat permukiman. Air disalurkan ke tandon komunal dan keran umum yang dikoordinir oleh mama-mama komunitas air kampung. Yang kedua, ada inovasi sanitasi di lahan miring. Ini menerapkan konsep sanitasi total berbasis masyarakat dengan fokus pada pembuatan kloset atau kakus yang sederhana dan tepat guna yang aman bagi lingkungan, seperti kakus panggung atau kakus dengan sistem penampungan di tanah miring yang lokasinya jauh dari alur sungai. Yang ketiga, ada penguatan adat dan kearifan lokal. Ini melakukan sosialisasi dengan melibatkan ondoafi atau kepala suku untuk menetapkan aturan adat yang melarang BAB sembarangan di wilayah sungai
dan menetapkan sanksi sosial bagi yang melanggar, guna memastikan keberlanjutan kebersihan sumber air. Kesimpulannya adalah SDGs 6 menekankan pentingnya penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang aman, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Pencapaian tujuan ini memerlukan upaya terpadu melalui peningkatan akses air bersih, efisiensi, dan konservasi air, sanitasi yang layak, perlindungan kualitas air dan lingkungan, edukasi, serta perubahan perilaku, serta tata kelola dan kelembagaan yang kuat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pangkuan kepentingan, SDGs 6 dapat menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup, kesehatan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan sumber daya air bagi generasi sekarang dan mendatang. Sekian penjelasan tentang tujuan SDGs ke-6, yaitu air bersih dan sanitasi layak. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Studi kasus yang kami ambil adalah Woi, diam!